Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Karlina, KHAR_LINA. Pada video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8. Tetapi sebelumnya, klik tombol subscribe-nya dulu ya, serta like dan komen agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran yang berikutnya. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai jenis nutrisi yang dibutuhkan tubuh manusia. Makanan yang kita konsumsi seharusnya tidak hanya sekedar untuk mengenyangkan, tetapi harus juga mengandung nutrisi ataupun gizi. Nutrisi adalah zat yang dibutuhkan tubuh makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada jaringan dan organ. Ada 6 nutrisi yang harus dicukupi atau dipenuhi oleh tubuh kita, yaitu diantaranya ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan sumber utama energi bagi tubuh kita. Ada 3 jenis karbohidrat. Yang pertama, kelompok gula disebut dengan karbohidrat sederhana, contohnya gula, madu, dan susu. Yang kedua, pati disebut dengan karbohidrat kompleks, contohnya umbi-umbian dan biji-bijian seperti kentang, singkong, jagung, dan sebagainya. Dan yang ketiga, serat disebut juga karbohidrat kompleks, contohnya roti gandum, sereal, dan kacang-kacangan. Karbohidrat ini penting bagi tubuh kita sebagai sumber energi, tetapi jika terlalu berlebihan mengkonsumsinya bisa menyebabkan penyakit gula atau penyakit diabetes. Jadi kita juga harus tahu kapasitas berapa persen karbohidrat yang harus dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang selanjutnya ada lemak. Lemak diperlukan oleh tubuh karena dia juga bisa menyediakan energi serta bisa melarutkan vitamin A, D, E, dan K, menyediakan asam lemak esensial bagi manusia. Ini merupakan fungsi dari lemak. Lemak ini dibedakan menjadi 2 macam. Ada lemak tak jenuh yang biasanya berupa cairan, contohnya minyak nabati, dan lemak yang ada pada biji-bijian. Yang kedua, lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar, contohnya daging, keju, dan minyak kelapa. Berikutnya, protein. Protein dibutuhkan oleh tubuh karena berfungsi sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak, pembuat enzim dan hormon, serta pembentukan antibodi. Protein ada 2 macam, ada protein hewani yaitu yang berasal dari hewan, contohnya daging, ikan, susu, dan keju, serta protein nabati yaitu protein yang berasal dari tumbuhan, contohnya kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang tanah, dan sebagainya. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin diperlukan oleh tubuh untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin ini dikelompokkan menjadi 2, ada yang larut dalam air yaitu vitamin B dan vitamin C, serta ada yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Berikut adalah tabel dari berbagai macam vitamin yang memiliki manfaat serta sumber asalnya. Kita lihat yang pertama, vitamin A itu bisa menjaga kesehatan mata, contohnya ada di sayur-sayuran seperti wortel. Kemudian yang vitamin B untuk mengatur fungsi tubuh, membantu menghasilkan sel darah merah, contohnya terdapat pada makanan laut, di telur juga ada. Vitamin C untuk membantu Vitamin C untuk membantu menjaga kesehatan dan jaringan tubuh, biasanya terdapat pada buah-buahan tertentu. Vitamin D untuk menguatkan tulang dan gigi, sumbernya ada pada kuning telur, minyak ikan, dan sebagainya. Vitamin E sebagai antioksidan terdapat pada alpukat,
kacang-kacangan, dan juga vitamin K untuk membantu pembekuan darah serta meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Contohnya terdapat pada sayur-sayuran dan juga buah-buahan tertentu. Bisa kita lihat di dalam tabel ini. Setelah vitamin, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh selanjutnya yaitu mineral. Mineral pada tubuh manusia berfungsi untuk membangun sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan serta pemeliharaan tulang. Ini tabel berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, diantaranya ada kalsium, fosfor, potasium atau kalium, sodium atau natrium, besi, iodin, dan seng. Semua mineral ini berguna bagi tubuh. Nah, di tabel ini sudah dijelaskan ada kegunaan dan juga ada sumbernya. Yang terakhir, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh adalah air. Air ini sangat berguna bagi tubuh kita karena sebagian besar sekitar 60-80% sel tubuh kita itu terdiri di atas air. Air sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia sebagai untuk pembentukan sel dan cairan tubuh, pelarut zat gizi lainnya, membantu proses pencernaan makanan, pelumasan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Nih, bisa dilihat dari gambar ini bahwa 72% air dalam tubuh manusia itu diantaranya ada air di dalam paru-paru, ada dalam darah, dalam kulit, otot, di otak, bahkan di tulang itu mengandung air. Jadi air ini sangat dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya, nutrisi makanan itu bisa kita uji dengan menambahkan bahan kimia ke beberapa contoh bahan makanan. Bahan makanan itu dapat diuji dengan menambahkan bahan tertentu sehingga akan terjadi reaksi kimia. Nah, berikut ini adalah tabel bahan makanan dan reagen dengan perubahan warnanya. Reagen itu adalah bahan yang dipakai dalam reaksi kimia. Yang pertama, untuk mengetahui karbohidrat, kita bisa menambahkan lugol ke dalam makanan. Jika dia berubah warna menjadi biru kehitaman, berarti makanan itu mengandung karbohidrat atau amilum. Begitu juga dengan protein. Jika ditetesi atau diberi larutan biuret dan berubah menjadi warna ungu, berarti makanan tersebut mengandung protein. Kalau glukosa, ketika dikasih atau diberi benedik dan berubah menjadi warna merah bata, berarti makanan tersebut mengandung glukosa. Untuk lemak, menggunakan kertas buram. Jika kertas buramnya itu terlihat transparan, berarti makanan tersebut mengandung lemak. Demikianlah cara menguji bahan makanan tersebut mengandung nutrisi apa sebelum kita konsumsi. Demikianlah penjelasan materi tentang nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.